Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya berdoa Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya apapun yang dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Dan saya mengucap syukur, terima kasih untuk dukungannya selama ini. Dan itu sungguh sangat memberkati para pemirsa sekalian. Baik, hari ini kita akan berjumpa dengan Ibu Rindu Sianturi yang luar biasa pertobatannya, kesaksiannya. Kita melihat bagaimana Ibu Sianturi dari kecil telah berhubungan dengan roh-roh jahat, bahkan melakukan hubungan intim yang tidak biasa, yang sangat di luar akal sehat. Dan ternyata itu dinikmatinya tanpa dia sadari bahwa itu adalah salah dan sangat berdosa. Inilah akibat daripada sedari kecil keluarga Kristen tidak mengalami perenungan firman Tuhan, tidak diajar, tidak dimuridkan, dan tidak mengalami pendidikan Alkitab yang baik dan benar. Nah, bagaimana kesaksiannya sehingga ibu ini menjadi seorang yang sangat liar hidupnya dan sempat menjadi seorang dukun? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Di sini saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rindu Sianturi dan saya sudah menikah, punya anak 3, dan sekarang kami tinggal di Batam. Dan saya beragama Kristen. Sejak lahir saya sudah beragama Kristen, karena kedua orang tua saya juga adalah agama Kristen. Oke, terima kasih buat waktunya. Saya mulai kesaksian saya. Terlebih sebelum saya masuk ke dalam kesaksian saya bersaksi di sini bukan untuk diri saya sendiri lagi, tetapi untuk kehidupan orang jiwa-jiwa di seluruh dunia. Karena kalau saya melihat ke dalam diri saya sendiri, ke rumah tangga saya, keluarga saya, ini tidak layak saya saksikan karena ini adalah sangat memalukan. Tetapi karena saya sudah lahir baru, saya sudah anak Kristus, dan saya di dalam diri saya ini adalah hidup Kristus, dan saya tidak ada malu lagi, karena itu adalah kesaksian inilah yang menjadi mengalahkan segala pekerjaan-pekerjaan setan. Nah, jadi ini saudara-saudara, saya masuk ke dalam kesaksian saya. Di masa kecilku, saya sudah mengenal seks bebas. Bukan hanya mengenal saja, tapi saya sudah melakukannya. Dan di balik itu juga saya sudah mengenal hubungan seks, melakukan belum sampai ke situ ya. Jadi di masa kecil ini saya sudah melakukan hubungan suami istri, hubungan seksual seperti layaknya suami istri. Saya lupa yang mana duluan mana terakhir, tapi di masa kecilku ini saya mengalami penyakit vertigo. Tapi vertigo ini sekarang ini saya tahu, tapi waktu kecil saya nggak tahu itu. Yang mana vertigo ini, kalau sudah dia kambuh, bumi seperti mengelilingi kita, berputar mengelilingi kita. Jadi itu sangat membuat saya ketakutan, teman-teman. Karena masa kecil itu saya merasakan itu dengan luar biasa. Dan sampai sekarang pun, kejadian itu seperti masih terpancar di mata saya. Tapi bukan berarti saya trauma dengan kejadian itu, tidak. Dan di situ juga, di masa kecil itu, orang tua saya, akhirnya karena orang tua saya tidak tahan dengan keadaan saya seperti itu, penyakit seperti itu, akhirnya orang tua saya membawa saya berobat ke dukun. Dukun ini dibawa ke rumah kami, dan di situ saya tidak tahu apa yang dikasihkan oleh dukun ini kepada saya, yang dicampurkan dengan air putih dalam gelas, dan itu ditawarkan kepada saya minum. Dan air minum itu, air yang ada di dalam gelas itu saya minum. Dan lepas saya minum itu, memang mulai dari situ tidak ada lagi hal itu terjadi. Tapi saya percaya firman Tuhan mengatakan iblis pun bisa membuat mujizat, tapi mujizat hanya membawa kebinasaan. Tapi mujizat dari Tuhan membawa ke kehidupan yang kekal. Jadi di situ juga di masa kecilku itu saya melihat arwah-arwah, roh-roh yang dimana roh-roh ini
dia di dalam penglihatan saya ini, mereka menari sebagaimana layaknya tari-tarian dan ada dayang-dayang mengelilingi raja ini. Dan saya melihat itu beberapa kali. Dan itu pun kalau saya melihat itu, saya memanggil orang tua saya supaya mereka melihat kejadian yang seperti yang saya lihat. Karena waktu saya melihat itu, saya seperti ketakutan. Saya takut, saya histeris, saya memanggil kedua orang tua saya. Sesudah saya tunjuk kepada kedua orang tua saya ataupun kakak saya, mereka tidak melihat apa yang saya lihat. Dan sesudah itu berlalu, ada beberapa kali saya lihat dan berlalu begitu saja. Dan di hari dan kemudian hari juga, sewaktu itu saya dengan teman-teman anak kecil bermain di luar. Sekitaran itu jam 12 siang. Jam 12 siang yang dimana di situ seperti nggak terik kali matahari, tapi ada cahaya menerangi lah, bukan mendung. Tapi nggak panas sekali lah cuaca waktu itu. Dan saya melihat ke langit, saya melihat Tuhan Yesus lagi berdoa seperti ini. Dan sekarang ini sesudah saya dewasa, saya melihat ternyata ada di kalender hal seperti ini berdoa. Ada Tuhan Yesus berdoa seperti ini mengarah atau ke langit atau ke bawah, seperti itulah saya lihat waktu itu. Dan waktu saya melihat itu, Tuhan Yesus lagi berdoa di langit, saya lihat seperti ini, ada awan, ada Tuhan Yesus di situ berdoa seperti ini. Dan di situ juga saya memanggil orang tua saya. Dan yang paling anehnya teman-teman, waktu saya kecil ini, di daerah saya nggak ada gereja. Karena kami tinggal di daerah pelosok, yang semuanya kampung kami ini dikelilingi oleh hutan-hutan, hutan belantara. Jadi ini daerah Tanjung Balai. Waktu itu saya itulah sekitar umur saya 5 tahun 6 tahun. Jadi waktu itu teman-teman, saya belum pernah mengenal nama Tuhan Yesus. Dan saya tidak pernah saya dengar itu dari mulut kedua orang tua saya ataupun tetangga saya atau siapapun. Karena saya pun tidak pernah masuk gereja, nggak ada gereja di kampung kami. Dan di situ saya memanggil orang tua saya, mama, mama, lihat ada Tuhan Yesus di langit, saya bilang. Lihat mama, ada Tuhan Yesus di langit, lihat. Nah, orang tua saya datang, saudara-saudara saya datang, dilihat mereka tidak ada. Mana, nggak ada katanya. Dan sesudah itu berlalu, nah tiba saatnya kami mau sekolah lah. Karena di kampung kami ini nggak ada sekolah juga. Ada sekolah tapi jauh kali, jalan tidak bagus. Jalan penuh dengan lumpur-lumpur. Tidak ada jalan bagus. Jadi kalau kamu sekolah pun, itu tidak bisa. Jadi adalah niat dari orang tua kami, dibawalah kan ke kampung, yaitu ke Toba, daerah Medan. Nah, di mana di sanalah kami mulai sekolah. Dan di situ kami hiduplah di kampung di Medan. Dan di masa sekolah saya, masa kecil saya, berlanjutlah sampai kelas 6 SD. Dan puji Tuhan di kelas 6 SD ini, mulai dari umur 4 tahun saya sampai dengan kelas 6, saya mulai belajar dengan kerajinan tangan apa yang sudah dikerjakan mama saya menjadi mata pencaharian kami, yaitu untuk membutuhi kebutuhan makan dan minum kami setiap hari, yaitu bertenun ulos batak. Dan di situ saya mulai belajar, saya pengen apa yang dikerjakan mama saya ini, saya pengen tahu, karena juga melihat orang tua saya melihat kasihan saya dengan keuangan kami yang begitu terbatas, sangat kekurangan. Dan di situ saya mulai belajar kelas 4 SD sampai kelas 6 SD saya akhirnya bisa mengerti bertenun ulos. Dan kelas 6 SD saya sudah bisa menghasilkan uang sekitaran 700-800 ribu per minggu. Puji Tuhan, dan saya tetap bersyukur apapun yang saya alami di masa lalu itu, saya tetap bersyukur. Jadi lewat itu kami bisa sekolah, adik-adik saya bisa makan, bisa sekolah juga. Kami ada 9 bersaudara, tapi saya yang paling besar bersama dengan orang tua saya. Karena kakak-kakak saya ada di rumah nenek saya, ada yang sudah merantau. Tapi mereka belum bisa membagi kepada kami. Jadi di sini saya berjuang dengan mama saya, bisa menghasilkan uang dari hasil tenun itu untuk makan dan untuk sekolah kami. Akhirnya ini berlanjut. Tapi teman-teman, di masa saya mengalami bertambahnya umur, masuklah di masa kecil ini saya kan sudah melihat penglihatan, baik itu roh jahat ataupun dengan Tuhan Yesus yang berdoa di sorga ataupun yang di langit, yang berdoa di langit. Nah, di sini teman-teman,
saya seperti masuk lagi. Ini kan saya di waktu kecil saya sudah masuk sudah melakukan seks bebas, yaitu melakukan hubungan seks seperti suami istri. Dan di situ di bertambahnya umur saya ini, saya di situ mulai menikmati yaitu melakukan seks dengan sesuatu yang ada di sekitar saya. Jadi saya memuaskan nafsu saya ini dengan sesuatu yang ada di sekitar saya. Dan di waktu saya berhubungan melakukan seks ini, saya seperti merasakan ada ular bersama dengan saya, menikmati. Saya bersetubuh dengan dia, dengan ular ini. Tapi saya melakukan kepuasan nafsuku dengan benda-benda yang ada di sekitar saya. Nah, jadi di situ, tapi waktu saya melakukan itu, saya seperti melihat ada ular bersama dengan saya. Saya beradu dengan bagaimana selayaknya orang melakukan seks. Saya melakukan dengan dia. Ini saudara-saudara berkelanjutan terus sampai saya sampai saya tamat SMA. Jadi sampai saya tamat SMA ini. Tapi itu kedua orang tua saya, teman-teman saya, semua saudara-saudara saya satu pun tidak tahu. Tapi waktu saya melakukan itu tidak ada rasa berdosa. Karena memang waktu itu, memang saya ke gereja. Saya masuk muda-mudi, saya sekolah minggu. Waktu saya sudah di Toba ya, di Medan, saya sudah istilahnya belajar, sudah diajari lah, gereja, sekolah, gereja dewasa. Waktu saya sudah SMA, udah masuk juga untuk gereja dewasa gitu. Jadi nggak ada pertobatan teman-teman. Nggak ada saya merasa bersalah melakukan itu. Seakan-akan ya udah saya nikmati dengan begitu saja. Tapi di waktu saya mengalami dengan bertambahnya umur saya di masa-masa SMA, di sini saya mengalami kepahitan teman-teman. Yang mana karena saya kehidupan orang tua saya adalah sangat terbatas dengan keuangan. Karena hasil kami dari bertenun saja. Dan hanya mama saya yang bisa menghasilkan uang. Bapak saya tidak, istilahnya dibilang masih menikmati dengan kehidupan dengan bapak saya. Yang tidak begitu dengan melihat bagaimana keuangan keluarga ini seperti itu. Jadi teman-teman, jadi saya seperti tersingkir dari teman-teman saya sekampung ataupun sekolah. Karena dimanapun di kampung terkabar saya ini orang miskin. Anak orang miskin, rumah kami dari gubuk-gubuk. Dan di situ memang saya terasa kepahitan. Karena di mana? Karena utang-utang orang tuaku pun banyak. Jadi saya sering dihina, saya dijauhin. Jadi di sekolah pun saya nggak punya teman. Nggak ada kawan-kawan saya. Jadi di situ saya sering nangis. Itu yang saya tangisi. Oh nggak ada teman-teman saya yang dekat sama saya. Di sekolah pun nggak ada, muda-mudi gereja pun nggak ada. Di kampung saya yang lain, kelahiran saya pun nggak ada yang dekat sama saya. Jadi itulah sebagai kepahitan, dan itu memang saya tersimpan di hati ini, itu teman-teman. Dan di situ saya agak marah kepada bapak saya, ayah saya, karena seperti kalau bapak saya mungkin bisa seperti bapak orang lain, ayah orang lain, mungkin saya tidak seperti ini gitu. Mungkin saya tidak dijauhkan oleh teman-teman saya seperti itu. Dan itulah kehidupan saya di waktu SMA. Dan sesudah tamat SMA saya merantau. Saya pertama-tama merantau ke Batam dan saya dapat pekerjaan. Di mana di sini saya nggak betah di Batam, akhirnya saya ke Jakarta. Dan sesudah saya di Jakarta teman-teman, saya bekerja. Enggak berapa lama saya bekerja, ada kabar dari orang tua saya, bahwasanya orang tua saya sakit, mama saya. Yang mana mama saya ini adalah tulang punggung dari keluarga kami. Dan di situ orang tua saya minta tolong kepada saya supaya aku pulang. Dan di situ saya pulang teman-teman. Minta tolong mama saya, saudara-saudara saya juga, supaya, karena di mana adik-adik saya masih sekolah. Butuh biaya untuk sekolah, butuh untuk makan. Dan di situ saya pulang
kata mama saya supaya ada bertenun untuk makan adik-adik ini untuk sekolah. Akhirnya saya pulang ke kampung dan saya dijemput oleh bapak udah saya, adik dari bapak saya. Saya dijemput ke Jakarta, bapak udah saya ini di Lampung. Saya dijemput dan saya pulanglah ke kampung. Dan di situ teman-teman, gak berapa lama kemudian saya membantu orang tua saya ini. Gak berapa lama kemudian saya yang pulang ini tahun 2007 bulan 11-an. Bulan 11-an awal kalau nggak salah. Jadi sebulan saya membantu orang tua saya. Sebulan, hampir 2 bulan. Di jalan mau di bulan 12 adalah laki-laki datang dari Jakarta untuk mencari jodoh. Yang dimana dia di kampung udah berapa orang ditemuin dia, nggak ada yang pas. Tiba-tiba diperkenalkanlah kepada saya lewat bapak saya, dari teman dari bapak saya. Dijodohkanlah saya dengan laki-laki ini. Dan perkenalan hanya 2 hari, akhirnya kami menikah. Ini pernikahan adalah sah di mata negara dan di mata Tuhan. Dan adat-adat di kampung saya. Dan di situ teman-teman saya menikah, dan di dalam pernikahan saya ini, saya dikaruniai 1 anak laki-laki. Dan dalam pernikahan saya ini berlanjut dalam 2 tahun. Tetapi di sini teman-teman, yang saya bilang tadi, seks yang berhubungan dengan roh, ya sesuatu sosok gaib itu masih terus saya lakukan. Walaupun saya sudah menikah dengan laki-laki mantan suami saya ini, saya tetap melakukannya dan tidak ada rasa bersalah. Tetapi seks dengan laki-laki, tidak, dengan manusia saya tidak melakukannya. Tetapi yang mana saya melakukannya dengan roh, yaitu sosok gaib. Dan di situ teman-teman, waktu saya yang dalam pernikahan pun saya melakukan itu. Dalam pernikahan saya di suami saya yang pertama, mantan suami saya melakukan juga. Dan di situ ya sekitar 2 tahun berlanjut pernikahan saya ini. Dan di situ banyak masalah yang saya hadapi, baik dari orang ketiga ataupun dari suami saya. Akhirnya sampai ini kabar ini sampai kepada kedua orang tua saya. Karena keluarga dari mantan suami ini adalah satu kampung, kami di kampung. Jadi bagaimanapun kabar-kabar sampai kepada orang tua saya. Akhirnya orang tua saya tidak setuju karena begitu sudah hina kami di mata dari keluarga dari mantan suami saya ini. Akhirnya di situ semua keluarga mendukung untuk saya meninggalkan suami saya ini, mantan suami ini. Akhirnya dengan polosnya saya, karena memang belum ada firman Tuhan waktu itu di dalam saya, akhirnya saya meninggalkan. Saya setuju dengan apa yang diperkatakan mereka, dan saya juga meninggalkan anak saya. Yang dimana dan saya meninggalkan dengan saya happy, seperti tidak ada yang sedih, tidak ada sesuatu beban yang saya rasakan, hanya sedikit waktu saya meninggalkan anak saya ini, itu saja yang saya sedihkan. Dan saya meninggalkan mereka dengan cara diam-diam. Waktu jam 5 pagi saya keluar dari rumah. Dan di situ teman-teman, akhirnya saya berangkatlah ke Batam dan saya memulai kehidupan saya di Batam. Jadi di Batam ini teman-teman, saya mulailah mencari pekerjaan. Jadi sudah saya mencari pekerjaan, memang setiap saya cari pekerjaan saya langsung dapat pekerjaan itu. Enggak pernah saya langsung istilahnya lama-lama. Jadi saya mencari pekerjaan, saya langsung bekerjalah dalam satu perusahaan. Dan di situ dalam perusahaan ini saya bekerja sekitaran 1 tahun. Dan di sini saya dipertemukan bertemu dengan seorang perempuan, yaitu teman kerja saya, mantan teman kerja saya. Dan sesudah saya bekerja di situ, di sekitaran hanya 2 bulan kerja bersama dengan saya, dan dia keluar. Dan sesudah dia keluar, saya bekerja tetap di perusahaan yang saya kerjakan ini. Dia datang beberapa bulan kemudian ke perusahaan yang saya kerjakan ini, dan dia jalan-jalan ke tempat kerja saya ini. Dan di sini saya melihat kok ada perubahan sama dia. Dulu dia gemuk tinggi, gemuk kali. Dan saya melihat kok bisa kamu langsing seperti ini, saya bilang. Apa yang kau lakukan? Karena saya waktu itu agak gemuk, enggak gemuk-gemuk kali, tapi saya maunya kurus.
Jangan ada seperti semok-semok montok gitu, saya nggak suka dulu. Jadi saya pengen seperti badan dia, kurus. Jadi saya terpikat, senang dengan body dia. Jadi saya tanya, apa yang kau lakukan? Kenapa kamu bisa sekurus ini? Ayah dia bilang, kalau kamu mau, ayo, ada tempat saya. Kalau bisa kau keluar dari tempat kerja ini. Akhirnya saya keluarlah dari tempat kerja ini. Nah, saya melamar pekerja dengan satu kerja dengan dia, yaitu salah satu pekerjaan, yaitu ada seperti dibilang itu klinik kecantikan. Tapi di sana lengkap semua perawatan-perawatan. Jadi saya masuk ke situ, dan disitulah dia perkenalkan lagi saya di mana dia tempatnya bisa dia kurus seperti itu. Dan dia bilang, ayolah ada tempat seperti ini, ayo kita main ke sana katanya sama saya. Jadi saya bilang waktu dia mengajak saya sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, saya tidak tertarik. Jadi akhirnya karena dia udah sering mengapa saya mengajak saya, akhirnya saya pengen yang mana sih tempatnya apa sih enaknya tempat yang dikasih tahu teman saya ini, karena katanya enak, luar biasa, sangat luar biasa enaknya. Jadi akhirnya suatu malam, waktu itu malam Jumat malam, yang mana itu dikatakan malam ladies. Akhirnya saya ikut ke tempat itu. Saya masuk, ternyata suaranya besar kali. Ada suara musik, tapi besar kali suara musiknya. Dan tempatnya gelap. Akhirnya saya kaget. Karena walaupun saya melakukan dosa, saya orang kampung, yang saya lakukan dosa seksual itu, saya belum pernah masuk seperti itu. Dan saya kaget, saya nggak nyaman. Saya minta keluar, saya minta pulang. Teman saya bilang, nikmati dulu sebentar lagi, pasti kamu suka. Akhirnya saya tahan-tahan. Di situ saya ditawarkanlah pil, yaitu apa namanya itu ya, obat terlarang lah. Saya ditawarin, dikasih saya seperempat, saya nikmati, saya minum, dan di situ waktu saya minum, saya enak kali, saya menari. Akhirnya lama-lama saya tergiur. Tapi puji Tuhan teman-teman, Tuhan izinkan saya di tempat itu hanya 2 bulan. Saya hanya mengetahui bagaimana mengalami keadaan di diskotik itu, hiburan malam itu. Tapi teman-teman, sebelum saya keluar dari tempat itu, Tuhan izinkan saya katakan tadi saya hanya 2 bulan ada menikmati di diskotik itu. Nah, tapi saya selama 2 bulan ini saya sudah melakukan perjinahan, seks bebas lagi. Saya melakukan seks bebas dengan gonta-ganti lah. Jadi di sini teman-teman gonta-ganti laki-laki. Dan di situ teman-teman, dan adalah suatu malam yang mana di sini dikatakan juga malam ladies, di mana teman saya ini mengundang saya, teman saya yang saya bilang tadi yang membawa saya ke diskotik ini, dia ajak, ayo Rindu, hari Jumat ini ada party katanya, luar biasa, ada banyak teman yang mau kenalan dengan kamu. Nah, jadi ayo kamu ikut ya, kita menyewa satu room katanya. Jadi saya juga senang, akhirnya saya ikut. Dan ini saya kenal di tempat itu hanya teman saya ini, namanya Novi. Hanya dia yang saya kenal, yang lain saya nggak kenal. Jadi masuklah kami dalam satu room ini, dan di situ mulailah kami menari, dan kami sudah meminum obat. Dan situ teman-teman, namanya kita menari kan kita haus nih. Karena kebetulan saya nggak ada aqua. Akhirnya saya menari, saya kehausan. Ada laki-laki di samping saya. Dan di situ saya minta tolong, Bang, saya bagi minumnya dong, aquanya, saya bilang. Akhirnya saya dikasih. Saya minum. Ternyata di minuman ini sudah dicampur ke sesuatu. Saya tidak tahu. Dan gelap, saya nggak lihat warnanya. Saya minta, saya minum langsung. Dan di situ teman-teman, waktu saya minum minuman itu, disinilah saya langsung terhambat, tidak ada lagi air liur mengalir. Tidak ada lagi saya untuk menelan air ludah saya tadi, tidak ada. Dan waktu saya minum ini, di sini otak saya sebelah kiri seperti ada ledakan, pecah di otak saya kiri ini. Dan di otak kecil saya seperti udah terganggu di otak kecil saya bagian belakang. Jadi situ, dan pundak saya belakang juga, saya merasa sudah ada sesuatu tidak aman lagi di sini. Dan di situ saya sudah juga melihat saya tidak bisa lagi berpikir teman-teman, saya tidak bisa lagi mengendalikan pikiran saya.
Tapi di situ hati saya berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya, jangan biarkan saya Tuhan mati di tempat ini. Karena keluarga saya, saudara-saudara saya yang di Batam ini tidak tahu apa-apa yang saya lakukan. Jangan biarkan saya mempermalukan saudara-saudara saya yang di Batam ini. Jangan biarkan saya mempermalukan kedua orang tua saya yang ada di kampung yang tidak tahu apa-apa. Tolong saya Tuhan. Karena di waktu itu saya sering mendengarkan ada overdosis orang mati di situ, di tempat itu. Jadi seperti saya diingatkan, saya nanti seperti itu apa enggak malu? Orang tua saya di kampung. Jadi di situ Tuhan tolong saya. Dan di situ saya kemana saya mencari minuman. Saya meminta ke kiri dan ke kanan saya, orang-orang saya nggak berani lagi. Saya sudah trauma. Dan di situ saya berlari, ada kamar mandi di dalam room itu. Saya pergi, saya hidupkan keran. Saya minum sebanyak-banyaknya dari air keran ini. Yang penting saya minum. Dan yang menjaga kami ada bodyguard waktu itu. Dan saya ditanya, kamu kenapa deh? Tolong panggilkan teman saya perempuan. Tolong, saya bilang. Akhirnya dipanggilkanlah teman saya itu dan saya dibawa pulang. Dan teman-teman tahu, selama 3 hari saya ini nggak sadarkan diri. Saya seperti menari terus gini-gini kepala saya. Padahal saya minum obat terlarang itu hanya seperempat dikasih. Kalau nggak seperempat, setengah, nggak ada satu. Jadi selama 3 hari saya tergeleng-geleng gini. Dan di situ saya pengen saya kembali kepada keluarga saya. Tapi saya nggak bisa. Saya nggak tahu. Ini saudara-saudara teman saya perempuan ini tahu. Tapi dia takut. Nanti dia disalahkan. Nanti dia yang tadi marahin, tadi apain. Itu ketakutan dia. Dan di situ teman-teman, akhirnya teman saya ini nggak mau mengembalikan saya ke rumah saudara saya. Dan adalah laki-laki berapa orang di situ seperti mau menolong saya. Akhirnya saya bilang, tolong antarkan saya ke rumah saudara saya. Saya bilang, ada laki-laki seperti berniat menolong. Saya pikir dia benar. Akhirnya di sini saya antarkan kamu, katanya. Akhirnya bukannya dibawa saya pulang ke rumah saudara saya, ke rumah kakak saya dibawa ke hotel lagi. Dia mau melakukan meniduri saya. Dan di situ saya semenjak kejadian itu yang di diskotek itu, saya seperti trauma melihat laki-laki. Tapi karena dia bilang dia baik, orang baik, saya antar kamu ke rumah saudaramu, saya percaya. Dan di situ teman-teman, dia mau menidur saya dan akhirnya dari situ saya lari. Saya lari, Tuhan tolong aku, Tuhan saya tidak mau. Dan saya percaya itu adalah kekuatan Tuhan untuk mengeluarkan saya dari situ. Dan kembali saya lagi ke tempat itu tadi. Dan di situ akhirnya entah kenapa kakak saya nikah kebetulan kepada orang Flores. Dan kakak saya orang Flores inilah yang mencari saya, jumpanya lah aku di rumah teman saya ini. Dan saya dibawalah pulang ke rumah kakak saya. Yang mana kakak saya ini beragama Muslim. Dia sudah nikah kepada orang Islam. Jadi di sini waktu kakak saya melihat saya, karena saking marahnya sebenarnya dia mau memarahi saya, mau memukul saya, mau menghajar saya. Tapi karena dilihat saya sudah sakau, seperti tidak ada tujuan hidup lagi. Tapi dia melihat saya dengan matanya tajam, hanya dia diam. Tapi yang mengapakan saya adalah abang saya. Saya sudah tidur, kamu ke kamar, kami istirahat dulu. Dan saya tidur, dan di situ saya meresapi perbuatan-perbuatan saya kepada kakak saya ini yang tidak peduli dengan kakak saya ini, yang suka-suka aku melakukan apa yang menjadi kesenangan saya. Akhirnya jatuh saya ke dalam ini tadi kecelakaan inilah, yaitu akhirnya jiwa saya jadi sakit, otak saya sebelah kiri pecah, jiwa saya nggak tahu kemana-mana. Itulah saya alami. Tapi di sini teman-teman yang mau kesaksikan, waktu saya tidur di kamar, bukan tidur, namanya tiduran. Saya di situ waktu menikmati itu semua apa yang saya perbuat kepada kakak saya. Di situ saya kan punya handphone nih. Handphone saya waktu itu handphone Samsung Galaxy 1. Dan saya tidak pernah menghidupkan lagu-lagu di handphone saya ini. Saya tidak tahu lagu-lagu apa yang ada di handphone saya ini. Tiba-tiba handphone saya ini bunyi dan menyanyikan suatu lagu. Saya percaya itu adalah kuasa Tuhan yang menghidupkan handphone saya itu. Dan saudara-saudara tahu apa yang
handphone saya ini lagu apa yang dikeluarkan, yang dinyanyikan, seperti rusa rindu sungaimu. Dan di situ hati saya merasakan Tuhan, saya yang tidak mengerti kata-katanya. Tapi waktu saya mendengarkan lagu itu seperti ada rasa saya seperti ada Tuhan bersama dengan saya gitu. Tapi saya nggak memahami arti dari lagu itu, tapi perasaan saya ada Tuhan bersama dengan saya. Tuhan pasti memulihkan saya seperti itu teman-teman. Dan itulah sebelum saya lanjutkan kesaksian saya saya menyanyikan lagu ini dulu, karena saya percaya lagu ini sangat memberkati. Karena lewat lagu ini Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saya. Kalaupun saya belum sepenuhnya bertobat, masih jatuh ke dalam dosa juga saya. Jadi teman-teman izinkan saya untuk menyanyikan lagu ini. Haleluya. Dan seperti itulah teman-teman, Tuhan berbicara kepada saya tanpa saya tidak ketahui. Kasih Tuhan ternyata besar kepada saya. Dan disitulah Tuhan memperkenalkan bagi saya. Dan di waktu itu juga saya percaya itu roh Tuhan yang membawa saya membuka Alkitab. Tuhan menunjukkan kepada saya kejahatan saya, kebusukan hidup saya. Apa yang saya lakukan? Yang dimana tertulis, saya membuka Alkitab, dan langsung firman itu yang dapat. Dan mata saya langsung tertuju kepada firman itu. Yang mana tertulis di Amsal 6 tentang nasihat tentang perzinahan. Amsal 6 ayat 24 ayat 6. Lindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Jadikan dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya, karena bagi seorang sundal, sepotong roti lah yang penting. Tetapi istri orang lain memburu nyawa orang yang berharga. Nah, seperti itulah teman-teman firman Tuhan menegur saya. Dan di situ teman-teman, hati saya langsung seperti malu di hadapan Tuhan. Saya seperti malu. Oh, ternyata Tuhan melihat apa yang saya perbuat selama ini. Saya baca firman ini, katanya, saya perempuan jahat. Yang saya butuhkan seperti perempuan jahat hanya mementingkan hanya sepotong roti. Di situ saya malu kali saya melihat Tuhan. Dan di situ memang lewat kejadian itu saya mulai mencari Tuhan, teman-teman. Dan di situ akhirnya makin lama saya tidak mau lagi jumpa dengan laki-laki. Walaupun dengan cacat teman laki-laki minta jumpa saya tidak mau lagi. Kalau saya nggak ditemani dengan adik saya perempuan, saya tidak mau jumpa. Nah, jadi di situ semakin dengan singkat cerita, dan keluarga saya, kakak saya bilang kepada saya, kamu bagus tinggal di kampung lah dulu. Istilahnya di kampung lah dulu kamu, tetapi kalau kamu nanti, kalau sudah sehat betul, kamu bisa datang ke Batam ini lagi. Dan di situ saya memang dengan berat hati meninggalkan Batam. Tapi dengan rayuan mereka kepada saya, akhirnya saya mau pulang ke kampung, saya diantar, dan saya pulang ke kampung. Dan di situ di kampung, ya, saya kan yang membimbing saya dalam firman gak ada. Jadi, tapi dengan seiring waktu, saya percaya kuasa Tuhan yang menyembuhkan saya. Itu yang sakit yang di kepala saya ini tetap ada. Ini kan aku bilang tadi kalau diperiksa ini ke dokter saraf, ini sesuatu ada hal yang terjadi di otak saya ini. Di otak kecil saya juga. Tapi dengan seiring berjalan waktu saya kuat menjalaninya. Dan jiwa saya sudah mulai pulih. Saya sudah bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saya berangkat, saya minta kepada orang tua saya berangkat merantau lagi ke kota Medan. Karena kampung kami kan di pelosok, di
di daerah di pelosok. Jadi saya minta saya berangkat ke Kota Medan untuk apa? Untuk melanjutkan apa saya supaya saya bekerja lagi. Akhirnya orang tua saya mengizinkan saya kerja lah. Dan sesudah saya di Batam saya kerja. Dan sesudah itu, tapi saya tetap melakukan ini tadi. Saya tetap mengingatkan, saya tetap melakukan roh ini tadi. Apa itu tadi? Berhubungan dengan sosok gaib, berhubungan seks, menemukan nafsuku dengan sesosok gaib, sesosok gaib gitulah. Yaitu yang saya lihat adalah gambaran seorang apa? Seekor ular. Dan di situ teman-teman, dan saya seperti tidak perlu laki-laki. Tapi dalam seiring berjalan waktu, ada adalah kenalan kepada saya laki-laki. Dan akhirnya menjadi pacar saya. Akhirnya pacaran sama dia dengan sekitaran ada 6 tahun, 7 tahun, sekitar gitulah. Tetapi dalam ini juga saya jatuh ke dalam dosa lagi. Bagaimana saya melakukan juga hubungan seks seperti layaknya suami istri kepada pacar saya ini. Dan saya tetap melakukan seks dengan seekor ular ini, memuaskan nafsu saya. Jadi saya lebih nyaman dengan sesosok ular ini berhubungan daripada dengan laki-laki ini. Nah, seiring berjalan waktu ini saya lakukan sekitar 6 tahun dengan laki-laki ini, tapi nggak ada tujuan. Karena kedua orang tua saya pun melarang dengan dia karena dia seorang lajang. Seorang lajang. Jadi orang tua saya nggak setuju. Jadi dari situ teman-teman, seiring berjalan waktu, di tahun 2017 akhirnya saya terpanggil. Bukan dibilang terpanggil ya, saya dimasuki dengan roh dukun. Dan di tahun 2017 ini, Tuhan izinkan saya bagaimana sebenarnya seorang dukun itu. Bagaimana sebenarnya roh yang masuk ke dalam tubuh seseorang, kenapa dia bisa mengetahui kehidupan orang lain. Kenapa dia bisa mengobati. Seperti itu. Karena di sisi lain saya sangat terkagum-kagum dengan seorang dukun. Karena seorang dukun ini bisa kaya, dikenal orang, dihormatin orang, tahu kehidupan orang lain. Jadi saya kagum karena di masa apapun saya pernah berdukun dan dibawa orang tuaku juga. Yang dimana dukun mengatakan kalau hidup saya katanya, mata saya ini pembawa sial. Pembawa sial. Kalau setiap orang melihat mata saya ini, laki-laki akan datang kepada saya. Dan sesudah dia datang, tubuh saya dinikmati dan dia pergi lagi. Dan dibilang mata saya ini pembawa sial dan itu harus diobati. Dari situlah saya mengenal dukun, teman-teman. Jadi saya melihat kehidupan dukun ini sepertinya enak kali. Jadi saya termotivasi dengan dukun. Dan beberapa dukun juga mengatakan bahwa saya mau dipakai. Ada roh yang mau masuk ke dalam saya mau dipakai jadi dukun. Dan di tahun 2017 inilah saya mengalami, sekitaran ada 1 bulan saya mengalami dukun. Saya dipakai iblis jadi seorang dukun. Dan di situ selama saya 1 bulan itu, saya sudah mengetahui bagaimana roh yang masuk ke dalam tubuh saya. Yang dimana roh ini, teman-teman, kita melihat, kalau kita bertanya kepada dukun nih, kepada dukun, ini bawaannya dengan lemah lembut berkata-kata, dengan hati yang pelayanan yang bagus, dengan menyanjung-nyanjung seseorang yang datang kepada dia yang berdukun gitu ya, yang bertanya kepada dia. Ternyata tidak, ternyata bukan seperti yang kita alami. Ternyata seorang dukun itu, roh yang masuk ke dalam dia itu, banyak rasa kecemburuan, banyak rasa iri, ada rasa ingin membunuh. Nah, seperti tapi mulut ini dengan manis berkata-kata kepada seseorang yang datang kepada dia untuk bertanya-tanya itu loh, untuk berobat dulu. Kan ada juga bertanya bagaimana jodoh saya, bagaimana sih itu, ataupun datang untuk mengobati seperti itu. Jadi Tuhan mengizinkan saya mengalami itu. Bagaimana sebenarnya roh perdukunan itu begitu jahatnya. Sebenarnya roh dukun ini mau mencelakakan, tapi pura-pura dia ingin memberikan kenyamanan kepada setiap orang yang datang kepada dia untuk berobat, untuk bertanya. Jadi itu sudah saya alami, dan ada juga saat-saat di sewaktu saya dukun itu, dia lepas.
dari saya. Dan waktu dia lepas, kan saya sudah menikmati ini, udah mengalami bagaimana roh perdukunan itu, roh-roh dunia itu, roh-roh dunia, setan iblis itu masuk ke dalam tubuh kita. Kita kan mengerti bagaimana sikap dia, bagaimana hati si iblis. Dan Tuhan mengizinkan itu saya alami. Dan saya seperti dia di bawah Tuhan, ada keinginan untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, di situ saya seperti merasakan ini enggak seperti yang saya lihat. Yang saya lihat dukun itu baik. Ternyata memiliki hati yang tidak benar. Seperti ini mencelakakan orang. Mau mencelakakan orang. Dan situ saya berdoa kepada Tuhan. Sesudah roh ini keluar, ini kita lihat di mana-mana kalau dukun, ada waktunya dia masuk, roh dunia itu, si setan itu, ada waktunya dia keluar. Dan waktu dia keluar, di situ roh itu keluar, roh jahat itu keluar. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku waktu itu kan belum pintar berdoa. Tapi saya mengatakan apa yang saya alami. Tuhan Yesus, ini Tuhan, kalau bukan darimu dukun ini Tuhan, saya tidak mau jadi seorang dukun. Lepaskan ini dari saya tidak mau. Walaupun janji si dukun ini kepada saya, kalau saya mau menerima dia, duduk di dalam saya akan menjadi kaya. Dari luar negeri, dari dalam negeri, akan datang kepada saya berobat. Akan dikenal orang. Akan masyhurlah namaku di mana-mana. Itu janji iblis kepada saya. Kalau saya menerima, ini roh dukun ini berdiam penuh di dalam saya. Tapi di sini saya seperti bimbang. Seperti ini enggak benar. Saya makanya mengadu kepada Tuhan. Tuhan, ini darimu enggak ini roh perdukunan ini? Darimu enggak ini Tuhan? Ini roh yang masuk, yang roh perdukunan ini Tuhan. Kalau bukan darimu Tuhan, tolong Tuhan lepaskan dari saya. Aku mau yang darimu sajalah ya saya mau. Kalaupun aku miskin enggak apa-apa lah. Yang penting aku dari Tuhan. Itulah selalu doaku kalau roh ini masuk ke dalam saya waktu saya melayani orang. Waktu roh itu masuk juga menyatakan janji-janji kepada saya. Jadi satu lagi teman-teman, kalau roh itu masuk ke dalam saya, roh perdukunan itu, saya ini masih gagah nih, saya masih muda. Tapi kalau dia udah masuk, saya ini sudah pakai tongkat, dan tubuh saya nunduk. Saya nunduk sebagaimana seperti nenek-nenek teman-teman, begitu istilah saya fisik saya. Seperti nenek-nenek saya nunduk, saya memegang tongkat, dan juga di waktu berbicara pun, seperti inilah suaranya. Iya, jadi kamu nanti seperti inilah. Jadi kamu akan bisalah menjadi ini dan beginilah. Itulah suara. Kalau saya sudah masuk roh perdukunan itu kepada saya. Jadi kalau udah keluar dia, ya seperti ini perkataan saya. Mana si rindu yang biasa juga seperti ini. Tapi kalau roh jahat itu masuklah dengan suara yang baru. Bagaimana roh jahat itu berbicara. Nah, jadi di situ. Dan waktu kejadian itu juga, karena saya ini bimbang nih. Kan iblis kan tahu saya bimbang. Iblis melihat saya. Kebimbangan saya di mana. Dan saya dibawa jam 3 sore. Matahari dengan terik kali, dengan panas sekali jam 3 sore. Saya dibawa keluar. Saya ditunjuk. Lihat. Kamu itu. Kalau kamu nggak percaya. Yang ada di dalammu sekarang adalah dari Tuhan. Lihat ke matahari. Kalau kamu bisa melihat matahari itu. Berarti itu dari saya. Kalau kamu bisa melihat matahari itu dengan mata telanjangmu, berarti itu dari Tuhan. Itu janjinya kepada saya. Hanya dengan apanya saya, oh iya ya, saya melihat ke matahari itu teman-teman dengan mata saya telanjang ini. Bisa, sekitar 10 menit saya melihat itu. Dan di sini saya semangat. Saya bilang, oh iya ternyata saya dipakai jadi dukun. Saya dengan semangat. Tapi berapa jam kemudian, roh ini keluar. Di situ juga keinginan saya ingin berdoa. Dan saya berdoa, Tuhan, saya dengan doa yang sama, saya katakan lagi kepada Tuhan, Tuhan kalau bukan darimu dukun ini Tuhan, lepaskan dari saya tidak mau, saya mau dari Tuhan aja, yang dari Tuhan, saya bilang gitu. Tapi yang anehnya teman-teman, waktu saya kalau selepas saya berdoa, ini cekikan tangan ada menyekik ini, leher saya. Kenapa kau berdoa dengan Tuhan itu? Kenapa kau berdoa? Kamu terus meminta kepada namborumu, kepada roh yang masuk ke dalam tubuhmu. Kau panggil dia, jangan kepada Tuhanmu itu. Dicekik saya. Jadi di hari terakhir saya dukun, itu waktu malam hari, jam 5 pagi, disitulah Tuhan menunjukkan bahwasanya itu adalah
yang masuk ke dalam saya, yang dibilang seperti ini mengatakan dia dikatakan juga dia itu adalah malaikat, malaikat terang. Dia dibilang yang masuk ke dalam saya itu adalah malaikat terang. Makanya saya pede kan dengan senang. Jadi disitulah teman-teman, di jam 5 pagi itu Tuhan menunjukkan ternyata dia setan iblis. Ternyata dia adalah apa namanya itu, roh-roh jahat, bukan malaikat terang. Dia adalah penipu. Dan di situ saya langsung, kebetulan keluarga saya waktu saya yang menjadi dukun ini, keluarga saya pulang dari perantauan. Ada beberapa orang pulang dari perantauan untuk menyaksikan. Dan sekampung juga tahu teman-teman bahwa saya cuma seorang dukun. Saya sudah didudukkan waktu itu dengan roh itu sudah didudukkan dalam saya. Dan sekampung juga sudah tahu waktu itu. Jadi jam 5 pagi itu sudah ditunjukkan Tuhan bahwasanya itu adalah dari roh dunia, adalah setan iblis. Dan di situ saya meminta kepada kakak saya, "Kak, tolong bawa saya ke Medan dan tolong didoakan oleh pendetamu itu." Dan di situ saya dibawa ke kampung, ke Medan kota. Dan di situ saya didoakan. Jadi semenjak perjalanan ini teman-teman, dan seorang dukun harus ada yang apanya, seperti contohnya, kalau kita mau jadi gembala, harus ada yang menggembalai. Jadi saya ada yang mengapakan saya, yang mengarahkan saya. Jadi dukun senior ini mengatakan kepada kedua orang tua saya dan saudara-saudara saya, itu tidak bisa ditinggalkan roh dukun itu. Dia nggak bisa melepaskan itu kalau nggak dia mati, gila. Jangan kembali lagi, dia kembali ke kampung, jangan dia ke Medan, nggak boleh. Kalau nggak mati, dia gila. Itu perkataan siapa ini, senior dukun ini. Dan di situ setiap di telepon saya, "Gimana, Rindu? Kamu itu mati, kalau nggak mati kamu gila. Pulang kamu," katanya. Saya bilang, "Tidak, maju. Bawa ke Medan, saya tetap pendeta mendoakan saya." "Bukan itu, saya nggak mau," aku bilang. Tapi saya tetap, ini dirasuki setan ini terus. Dan sepanjang jalan 9 jam saya bernyanyi terus lagu-lagu rohani. Dan saya panggil terus nama Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan teman-teman, sampailah di Medan. Di kota Pakam, waktu itu tempat kakakku, dan dipanggillah pendetanya, saya didoakan. Dan di situ didoakan saya, dan di situ memang hanya saya, roh itu masih di dalam teman-teman. Tapi saya sudah bisa dengan melakukan aktivitas saya. Tapi saya nggak tahu apa yang terjadi waktu itu. Tapi yang jelas waktu saya didoakan, roh ular itu keluar. Ini apa menunjukkan wajahnya, bahwasanya dia mengeluarkan lidahnya lewat saya. Dia menampakkanlah dirinya bagaimana setan-setan yang ada di dalam saya itu. Keluarlah semua apa namanya itu, orang setan-setan itu. Keluar dari ditunjukkan dari wajah saya ini. Jadi situ teman-teman, tapi saya mengalami waktu itu bukan sepenuhnya saya sembuh, tapi seperti adalah ketenangan di hati saya dan di pikiran saya. Tapi nggak sepenuhnya saya sembuh. Dan waktu itu, dan singkat cerita, berlanjutlah lagi saya kembali dengan kehidupan saya mencari kerja lagi. Saya mencari kerja dalam satu pekerjaan, dan bekerja. Dan seiring berjalan waktu, puji Tuhan, di tahun 2018, saya bertemu dengan seorang laki-laki, yaitu suami saya yang sekarang. Jadi ini kan saya sudah pernah menikah. Jadi dalam perkenalan kami hanya sebentar, akhirnya kami memutuskan untuk menjalin satu hubungan dalam Kristus gitu. Akhirnya menikahlah kami, dan diteguhkanlah kami. Diteguhkan, bukan diberkati ya, kami diteguhkan. Dan di situ puji Tuhan dan di situ teman-teman, di tahun 2018 itu kan saya belum masih menjalani kehidupan, saya belum langsung hamil waktu itu. Dan di situ kebetulan mertua saya adalah gereja karismatika. Gereja karismatik, tapi saya masih nggak sama dengan mertua saya ini, masih ikut dengan suami gereja saya. Dan di situ kebetulan di gereja mertua saya ini melakukan jalan-jalan ibadah pantai katanya.
Saya nggak tahu ibadah pantai kayak mana ini, tapi diundang mertuaku, ayo ikutlah. Nah, ternyata di situ melakukan baptisan. Dan di situ mertua saya menawarkan saya baptisan. Mau kamu dibaptis? Katanya. Waktu itu saya seperti ada mendua hati, tapi dalam hati seperti ada bimbang. Tapi ya sudahlah, saya baptis saja. Tapi walaupun waktu itu saya nggak ngerti arti baptisan itu apa, tapi itu saya ikutlah dan didaftarkan saya. Dan puji Tuhan, dan waktu itu sebelum dibaptis, di situ menyanyikan satu lagu. Di situ dinyanyikan dulu lagu baru dibaptis. Di situ lagunya teman-teman dinyanyikan. Pada kaki salibmu, Yesus ku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salibmu, salibmu. Itulah lagu itu teman-teman dinyanyikan. Di situ saya menyanyikan lagu ini, menyanyikan lagu ini, saya seperti Tuhan ingatkan saya dosa-dosa saya, apa yang saya lakukan. Yang mulai dari kecil sampai saya yang seiring berjalan waktu yang saya lakukan itu Tuhan ingatkan. Di situ saya melihat Tuhan, apalagi yang aku Tuhan. Ini aku Tuhan, kenapa sih hidupku seperti ini? Kok busuk kali aku Tuhan? Aku bilang. Saya sambil menyanyikan lagu ini, saya menangis. Tuhan, ini aku Tuhan yang berdosa ini Tuhan. Tapi saya nggak mengerti apa mau kau katakan. Yang saya tahu hanya sebatas yang itu saja. Tuhan, ini saya Tuhan yang berdosa ini. Saya menangis, saya resapi lagu itu. Dan akhirnya tiba waktunya saya dibaptis. Saya dibaptis, saya ditenggelamkan di dalam air itu, di sungai itu, dan saya dibangkitkan kembali, diangkat kembali, dibangkitkan dengan kebangkitan Kristus. Saya ditenggelamkan dengan kematian Yesus, dan saya dibangkitkan dengan kebangkitan Kristus. Waktu saya dibangkitkan, saya sadar nih, dan tiba-tiba seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh saya, dan tubuh saya terjatuh. Dan beberapa orang di situ, bapak-bapak yang membaptis itu, saya diangkat keluar. Saya dibawa, jadi waktu saya sudah ini, saya menangis. Tuhan, saya ini Tuhan yang berdosa ini Tuhan. Tuhan, saya ambil gitu. Tuhan, saya yang berdosa ini Tuhan. Padahal banyak orang di situ loh. Tapi saya teriak, Tuhan, saya ini yang berdosa ini Tuhan Yesus, saya bilang. Dan di situ teman-teman, saya diangkat keluar. Dan di situ saya melihat ke langit. Di langit ini saya melihat awan, tapi awan ini seperti tersisi. Ada masuk suatu bagian lagi ke dalam, lebih dalam lagi. Tapi awan seperti tersisi nih. Tapi masuk ke dalam, lebih dalam lagi teman-teman. Dan di situ ada suara saya dengarkan di telinga kanan saya ini, dikatakan, saya mengampuni dosa-dosamu dan aku mengasihimu. Dan waktu saya mendengarkan suara itu dari langit ke telinga kanan saya, di situ saya senang kali. Tuhan Yesus, terima kasih. Ternyata Engkau mengampuni dosa-dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nah, itulah yang saya alami waktu baptisan itu teman-teman. Dan di firman Tuhan mengatakan juga teman-teman, di ini dikatakan, di Markus 1 ayat 4, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi benar, kalau kita sudah dibaptis teman-teman dengan hati, ini saya menerima baptisan, waktu itu saya menerima baptisan selam, itu kejadian tadi yang dimana Tuhan mengatakan, saya mengampuni dosa-dosamu dan aku mengasihimu. Jadi teman-teman, kalau kita menerima baptisan seperti baptisan Tuhan Yesus, yang mana Tuhan Yesus dibaptis dengan ditenggelamkan, maka Tuhan mengampuni dosa-dosa kita dan kita dikasihi.
Dosa apapun yang dilakukan, dosa yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang, Tuhan mengampuninya. Saya percaya. Karena saya, teman-teman, sesudah saya dibaptis ini, bukan langsung saya bertobat, teman-teman. Masih jatuh saya ke dalam dosa. Tetapi, waktu saya melakukan dosa, saya seperti ada di hati saya yang mengingatkan saya, mendakwa saya. Saya percaya itu, kalaupun contohnya saya didakwa iblis, saya percaya saya seperti ada takut akan Tuhan. Jadi kalau melakukan dosa pun saya sudah ada ketakutan, sudah ada takut akan Tuhan. Bahwasanya ada Tuhan. Kalau saya melakukan ini, ada Tuhan. Jadi, sesudah saya yang dibaptis ini, singkat cerita, saya dibaptis nih, pulang ke rumah. Berjalanlah waktu. Seiring berjalan waktu, karena saya tidak langsung hamil, karena saya tidak langsung mengandung anak, saudara dari suami saya menghina saya. Kebetulan saya ini kan udah gagal di pernikahan pertama. Seperti mereka membawa-bawa kegagalan pernikahan saya pertama. Dia seperti mengapakan saya, menghina saya karena saya tidak langsung hamil waktu itu. Tapi puji Tuhan, teman-teman, segala sesuatu yang Tuhan izinkan kepada saya itu mendatangkan kebaikan karena Tuhan turut bekerja. Jadi di sini mau sampaikan, waktu saudara dari suami saya ini mengejek saya, menghina saya, membanding-bandingkan saya, timbullah rasa sakit hati, sedih, marah, berkecambuk di hati saya. Dan di situ, teman-teman, ada sesuatu yang membuat saya harus berseru kepada Tuhan. Di situ saya berseru, ada beberapa sekitaran, pokoknya semenjak saya yang dihina itu, saya berseru kepada Tuhan. Saya menangis, Tuhan, kenapa saya belum hamil? Apa karena dosa-dosa saya yang saya tinggalkan suami saya, yang saya tinggalkan anak saya? Apa gara-gara itu Tuhan Yesus? Apa gara-gara dosa perzinahan? Apa gara-gara dosa yang saya melakukan dengan hubungan seks dengan gaib itu? Apa karena saya pernah jadi seorang dulu? Itu berkecamuk di hati saya. Saya menangis. Tapi puji Tuhan, jadi kalau saya berdua menangis, kan ada salib di depan pintu rumah kami. Histeris saya berdua berseru-seru, kupanggil Tuhan lewat salib itu. Saya panggil, saya berseru, Tuhan Yesus, saya bilang, berikan anak di kandunganku ini Tuhan, gitu-gitu ya kan. Tapi puji Tuhan, sesudah saya berseru itu, Tuhan mengarahkan saya ke Alkitab. Ditunjukkanlah, waktu saya buka nih, buka langsung Tuhan tunjukkan. Kitab Nabi Samuel 1 ayat 1. Kitab Samuel 1 ayat 1. Ini semua saya baca, tapi yang saya paling diberkati, yang membuat saya berseru kepada Tuhan, yang mana pengalaman Hana ini ya, disinilah hati saya mengarah kepada Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernajalah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingatkan kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan bisa cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena dasarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jadi ayat firman ini saya serukan kepada Tuhan. Tuhan,
Bagaimana pedihnya hatinya si Hana, kan sudah saya alami nih dari saudara saya nih, kan. Saya serukan kepada Tuhan, dan saya bilang, "Tuhan, Hana itu kan manusia, walaupun dia di perjanjian lama, saya di perjanjian baru. Sama-sama manusia kami. Saya percaya juga Tuhan juga menyatakan apa yang kau jadikan di kandungan Hana, Tuhan juga jadikan kepada saya. Tuhan pasti membuka kandungan saya." Dan di situ saya berdoa sampai berapa lama waktu itu, berapa hari lamanya. Tapi puji Tuhan teman-teman, tiba-tiba di akhir bulan saya mengalami pening-pening dan juga saya tidak nafsu makan. Saya nih karena pengalaman waktu hamil saya pertama dengan anak saya yang pertama, saya seperti ini diingatkan, jangan-jangan aku hamil, seperti itu. Akhirnya saya suruh suami saya, tolong belikan tes. Akhirnya dibeli, akhirnya saya tanda itu menyatakan positif saya hamil. Akhirnya kami ke bidan, dicek, ternyata saya sudah hamil 1 bulan. Jadi teman-teman, ini ayat firman ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Dan berapa kali saya mendengarkan kesaksian di YouTube Amerika TV, ada dari sini Tuhan tunjukkan firman, dia akhirnya bisa punya anak. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki keturunan, apapun itu, kalau kita benar-benar berseru kepada Tuhan, pada waktunya Tuhan akan menyatakan kehendak Tuhan bagi kita. Jadi teman-teman yang belum punya anak, ini ayat firman ini aja yang direnungkan, bawa kepada Tuhan. Pasti Tuhan memberi apa yang menjadi pergumulan, membebaskan kita dan memberikan apa yang menjadi yang kita perlukan. Dan saya lanjut lagi cerita saya teman-teman. Akhirnya tadi saya hamil, saya bilang saya sudah hamil. Dan di tahun 2019 saya melahirkan seorang anak perempuan, itu anak saya kedua. Cantik, pintar, cerdas, luar biasa. Dan sangat luar biasa lah. Kami sangat senang hati dengan kehadiran anak kami yang kedua. Jadi akhirnya itu berlalu lagi. Dengan seiring berjalan waktu, 3 bulan kemudian, akhirnya saya hamil lagi. Jadi jarak saya anak pertama dengan jarak anak kedua saya ketiga hanya 1 tahun. Jadi sekitaran 3 bulan masih anak saya si perempuan ini saya sudah mengandung lagi. Dan puji Tuhan di situ memang seperti ada suatu rasa apalah namanya baru melahirkan kan. Tapi saya mengatakan Tuhan, kalau ada Tuhan bersama saya pasti bisa. Tuhan pasti menolong saya. Akhirnya saya rawat, saya jaga kandungan saya. Di tahun 2020 saya melahirkan anak saya yang ketiga. Dan disinilah teman-teman saya mengalami suatu pencobaan yang luar biasa. Di tahun 2020 ini, di mana umur anak saya masih umur 1 bulan 2 minggu. Di sini teman-teman, karena di sini lagi COVID ini lah, lagi COVID. Nah, jadi tekanan banyak loh. Suami saya masih terikat dengan handphone. Kalau ada masalah apapun yang saya alami, saya tidak mau cerita kepada saudara-saudara saya. Kepada tetangga saya tidak mau, saya tertutup. Makanya dosa-dosa saya tertutup nih, karena orang yang tahu. Mau bagaimanapun dosa saya, orang nggak tahu. Saya dengan Tuhan yang tahu. Dan apapun yang saya alami dalam rumah tangga, saya tidak mau cerita. Nah, di situ teman-teman, suami saya terikat dengan handphone. Suami saya ini datang dari mana-mana handphone. Tidak pernah ada waktu saya untuk ngomong. Padahal beban banyak. COVID, keuangan sangat merosot. Karena kebetulan suami saya kerja dalam dunia entertain di Medan. Dan ini ditutup pekerjaan, tidak bisa beroperasi. Dan di situ teman-teman, bergejolak semua, banyak tekanan-tekanan. Dan di situ teman-teman, sebelum kejadian ini, masuk ke dalam kejadian nanti yang mau saya ceritakan, saya ada mimpi, seminggu sebelum kejadian yang mau saya alami, saya mimpi ada ular sekitar besar 2 jengkal, panjang ular ini 2 jengkal, dan kepalanya besar. Dia terbang menghampiri saya, digigitnya lah tangan jari saya yang ini. Dan waktu digigit ada bekas darah setitik. Dan di situ, sesudah seminggu kejadian, haleluya. Haleluya.
Sesudah seminggu kejadian, apa yang saya alami seperti ini teman-teman. Ini kejadiannya Jumat malam. Kami tidur nih, tidur malam. Bangun pagi, kebiasaan saya adalah bercermin. Sesudah saya bangun, langsung bercermin. Ini kebiasaan saya ini. Jadi, waktu uh, waktu saya uh, bercermin, saya lihat ada goresan di sini. Ada goresan. Saya lihat ada bekas jari di sini, bekas jari, bekas tangan nih, jari seperti ini. Nah, tergores. Jadi dalam garisan apa ini, bekas jari tangan ini, ada juga bekas darah. Nah, ada juga cekikan tangan di sini. Dan waktu itu teman-teman, waktu saya melihat itu saya hiraukan karena saya punya aktivitas banyak karena anak saya masih kecil. Dan waktu saya mengerjakan. Dan waktu itu jam 12 siang saya memperhatikan muka saya. Muka saya sebelah kiri ini sudah terlihat bengkak. Sebelah kiri ini cantik, bagus, dan sebelah kiri ini sudah terlihat bengkak. Dan apa ini, bekas jari ini sudah mulai memar, sudah mulai nampak darah dan bekas jari ini. Di situ kok makin, dan suami saya juga melihat kok semakin aneh ke sini. Kenapa kamu? Ada apa dengan kamu? Itulah perkataan suami saya. Dan di situ saya hiraukan. Udahlah itu nanti sembuh gitu. Dan waktu malam teman-teman, dan waktu malam minggu ceritanya ini lagi, sampai malam, disinilah saya mulai mengalami satu hal yang aneh-aneh. Mulailah saya berbicara dengan hal-hal yang aneh, dan saya merasakan tubuh saya ada yang masuk, ada sesuatu yang masuk, dan lainlah. Sudah saya tidak mengontrol bisa lagi hidup saya, diri saya. Jadi sudah seiring berjalan waktu, dan di situ saya mengalaminya hampir seminggu. Saya tidak makan, tidak minum. Saya tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Dan di situ, saya makan, tapi saya minum, dan saya tidak tidur. Saya tidak bisa tidur karena ada roh jahat yang masuk dalam tubuh saya waktu itu. Dan saya waktu itu kami pergilah ke pendeta supaya saya didoakan. Didoakan, beberapa pendeta mendoakan saya nggak sembuh. Saya nggak bisa keluar. Keluar dia, sebentar lagi masuk lagi. Didoakan keluar, masuk lagi. Dan saya pernah didoakan hampir ada mulai dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi saya didoakan. Begitu-begitu aja terus. Keluar masuk. Dan ada beberapa pendeta yang mendoakan saya. Dan begitu berjalan. Dan saya sudah masuk ke dalam gangguan jiwa. Dan dalam gangguan jiwa itu teman-teman, di sini saya mengalami anak saya sudah hampir saya bunuh. Ini hatinya ini udah hampir saya congkel ke dalam dengan tangan saya. Ini anak saya masih bayi kan? Nah, saya congkel untuk dilihat suami saya. Dan di situ di dalam kejadian itu juga saya tidak bisa lagi, pikiran saya ini sudah dibagi dua. Saya tidak bisa lagi dengan ngomong jelas lagi kepada orang-orang, kepada suami saya. Dan suami saya juga tidak percaya lagi kepada saya karena saya udah ngawur bicara, saya nggak jelas lagi. Jadi waktu itu teman-teman, karena sudah semakin parah, adalah pendeta lagi mendoakan saya. Didoakan saya, dan di situ, dan sebelum itu juga, sebelum saya didoakan itu, saya pernah mengalami bisu selama 3 jam. Saya tidak bisa berbicara, sampai saya mengarahkan kepada suami saya, ambil pena, ambil ballpoint, supaya bisa saya mengatakan apa yang menjadi isi hati saya. Dari situ, di kejadian itu saya mengalami 3 jam bisu. Dan di situ teman-teman seiring berjalan waktu, karena suami saya sudah tidak mengerti lagi bagaimana, akhirnya mengadu kepada saudara saya, dibawalah pendeta mendoakan saya. Dan puji Tuhan, waktu saya didoakan, saya mengalami ada suatu kelegaan, pelepasan. Tapi di situ bukan berarti jiwa saya tenang. Saya makin parah lagi gila nih. Mental saya semakin terganggu, tetapi roh jahat seperti sudah keluar. Nah, akhirnya saya dibawa berobat ke psikiater. Waktu saya berobat ke psikiater, teman-teman, dikatakan dokter ini, paling sedikit saya minum obat penenang 8 bulan. Dan di situ hati saya mengatakan, bagaimana kami bisa mencukupi itu, saya berobat dalam hal itu. Karena saya di situ teman-teman, keuangan tidak mencukupi. Anak-anak saya butuh formula.
susu formula. Untuk makan kami juga, kami makan nggak makan. Dan di situ teman-teman adalah saudara saya membantu kami untuk mengenangi perobatan hampir dua minggu. Dan lepas itu saudara saya sudah angkat tangan, tidak bisa lagi. Akhirnya di situ teman-teman, Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu. Teman keluarga saya tidak mau menolong kami lagi, lepas tangan. Dan uang kami nggak ada, pekerjaan suamiku nggak ada. Di situ teman-teman, tinggal separuh lagi obat saya, tinggal satu potong lagi. Di situ saya berseru kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya nggak minum obat ini, jiwa saya nggak tenang. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, teman-teman. Dan di selama saya proses minum obat ini, anak-anak saya kepada mertua saya dirawat. Karena saya nggak bisa, karena saya hanya tidur makan seperti itu. Dan di situ teman-teman, tapi saya selalu berusaha ingin bangkit. Dan di situ teman-teman, saya menanadah saya bilang tadi obat saya tinggal separuh. Dan kata dokter dokter psikiater mengatakan 8 bulan saya minum obat ini baru sembuh. Dan di situ saya bersuruh kepada Tuhan, nggak ada uang kami untuk makan pun tidak ada, beli susu anak pun tidak ada. Bagaimana saya bisa minum obat ini? Beli obat ini. Saya tenadahkan ini ke langit. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, obat ini yang setengah ini, Tuhan, hanya ini saja Tuhan. Saya percaya Tuhan lewat obat yang setengah ini, saya bisa sembuh. Saya bisa sembuh. Saya percaya Tuhan Yesus, saya katakan gitu. Akhirnya saya minum obat ini, dan saya tidur. Dan singkat cerita, saya berjalan. Dan saya seperti diarahkan Tuhan terus baca firman. Saya baca firman terus. Dan beberapa hari kemudian teman-teman, adalah seorang ibu datang ke rumah kami. Dia seorang penginjil. Saya tidak tahu waktu itu dia seorang penginjil, tapi ternyata dia seorang penginjil. Dia akan kabar tentang saya gangguan jiwa ini. Saya yang sudah dengan parah seperti itu, terkabar di kampung saya, di Medan. Ya kan, di kampung saya ini, saya tinggal di Benje waktu itu. Jadi datanglah ibu ini ke rumah kami, diinjililah saya. Dikatakanlah kepada saya, ibu mau didoakan oleh pendeta saya. Dengan senang hati saya mengatakan saya mau, bawalah. Akhirnya besoknya hari Sabtu, dibawa ibu inilah pendetanya ke rumah kami. Dan saya didoakan. Dan dikatakan kepada saya, kamu harus dibimbing dengan firman di situ. Dan di situ saya senang teman-teman. Itu adalah pendeta Bapak Abraham Sembiring. Itu dari gereja Giat. Gereja Giat yang mana singkatannya Gereja Injil Anugerah Tuhan. Yang beralamat di Jalan Medan Binjai, kilometer 14 ayat 5, Kompleks Padang Hijau, Blok 5 nomor 48 Biski. Yang ketua sinodenya yaitu Pak Tim Simamora, yang mana Bapak itu sudah pernah bersaksi di Emerald TV ini. Itulah ketua sinodenya, tapi Bapak pendeta yang mendoakan saya yaitu Bapak Abraham Sembiring, yaitu gereja Giat ini yang menggembalakan gereja Giat ini. Jadi waktu itu teman-teman, disinilah saya diajarkan bagaimana saya menjadi anak Kristus. Disinilah saya diajarkan pemuridan. Karena firman, karena obat saya sudah habis. Dan di sini Tuhan menunjukkan pada saya lewat firman Tuhan saya bisa sembuh. Dan di situ saya dimuridkan, saya diperkenalkan siapa Tuhan sebenarnya. Siapa juru selamat saya sebenarnya. Siapa penolong saya sebenarnya. Saya disampaikan semuanya tentang Tuhan. Saya tunjukkan kepada saya tentang Roh Kudus. Siapa yang menemani saya. Dan ayat-ayat firman banyak dikasih kepada saya untuk saya perkatakan siang dan malam. Dan lewat itulah setiap perkataan firman Tuhan dikatakan, ini deklarasikan, perkatakan. Ini adalah obatmu, kata Bapak pendeta ini kepada saya, Bapak Abraham ini. Dan disitulah saya mulai memperkatakan Tuhan seperti ini. Tuhan memberikan kuasa kepada saya untuk menginjak ular dan kalajengking dan untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada mencelakaiku. Itu saya katakan terus. Waktu roh itu, waktu jiwa saya sudah mulai terganggu, saya katakan firman itu. Dan saya katakan lagi,
tubuh saya adalah bait kudus Tuhan. Tubuh saya adalah tempat berdiamnya Roh Kudus. Seperti itu saya katakan. Dan waktu itu teman-teman, saya dan itulah pemuritan yang sangat luar biasa yang saya terima, dan lewat itulah pemuritan itu saya disembuhkan dengan luar biasa. Dan yang keterikatan dengan roh-roh itu tadi, hubungan dengan roh jahat itu, hubungan seksual dengan sosok seekor ular itu dengan sendirinya pergi dengan tindakan iman yang saya perkatakan siang dan malam lewat pemuritan yang diajarkan. Dan lewat itulah teman-teman, dan lewat pemuritan itu juga di situ kan saya dimuridkan untuk menjadi saksi. Dan di situ saya juga langsung di situ saya ingin ambil saya untuk mengabarkan Injil, untuk memberitakan Injil bahwa saya sembuh saya karena firman Tuhan. Saya mencari jiwa-jiwa, terus mencari jiwa-jiwa. Akhirnya banyaklah jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, didoakan oleh Bapak Abraham Sembiring ini. Dan di sini kenapa saya menyatakan alamat ini tadi dengan lengkap? Karena buat teman-teman yang ada di daerah Medan, mungkin yang mengalami dengan situasi saya, dengan gangguan jiwa yang tidak ada kesembuhan, minum obat penenang, percayalah, masuklah ke dalam firman Tuhan. Masuklah dalam firman Tuhan, berkatakanlah firman Tuhan, pasti teman-teman sembuh. Dan sekali lagi teman-teman, kesaksian saya ada sekali lagi, karena nggak enak kalau saya nggak keluarkan semuanya, nggak saya nyatakan semuanya. Dan di sini teman-teman, di tahun 2022, Tuhan izinkan kami berangkat dari Medan ke Batam ini. Ini kesaksian tadi di Medan ini, dan di sini sekarang kami di Batam. Dan di Batam ini teman-teman, kami berangkat ke Batam ini, dan karena dengan situasi dengan yang berbeda, tapi nggak usah dibuka di sini. Dan di sini teman-teman, saya dipertemukan ke gereja, salah satu gereja di Batam ini. Dan di sini teman-teman, di sini ada sekitar 2 kali atau 3 kali saya beribadah di gereja itu. Nah, dengan hamba Tuhan yang tidak menggembalai di gereja ini, yang dimana kami beribadah sekarang ini, yaitu seorang pendeta datang dari Jakarta. Datang dari Jakarta dan berkhotbah di gereja yang dimana saya gereja sekarang yang diapakan, yaitu gereja GKMI. Dan di sini teman-teman, berkhotbahlah pendeta ini. Singkat cerita, dia berkhotbah, dan selesai berkhotbah dia mengatakan siapa yang mau didoakan maju ke depan. Dan waktu itu saya maju, dan banyak orang maju ke depan. Dan waktu itu pertama kali saya didoakan. Dan tepuk tangan dia dikatakan seperti ini, hai, kamu disuruh Tuhan untuk melayani Tuhan. Kamu dipakai Tuhan untuk melayani. Itulah perkataan. Dan waktu saya mendengarkan perkataan itu, pendeta ini mengatakan kepada saya dipakai Tuhan untuk melayani. Di situ saya menangis. Saya merasa, saya sudah 2 kali nikah Tuhan. Apa mungkin saya melayanimu? Karena saya melihat dengan pola pikir manusia yang namanya 2 kali nikah tidak berharga di hadapan manusia. Dan di situ saya menangis. Apa mungkin seperti saya ini yang 2 kali nikah Tuhan pakai untuk melayani Tuhan? Saya menangis. Dan singkat cerita teman-teman, di situ juga pendeta ini mengatakan lepas ibadah itu, nanti Bu, lepas ini kamu berpuasa dulu seminggu, nanti saya datang di tanggal segini. Karena ada Tuhan mau singkapkan lagi kepada kamu. Dan di situ teman-teman, dan selepas itu, selesai itu, saya tanya juga dia, Tuhan pakai apa saya melayani? Apakah saya seorang pemimpin pujian? Apakah saya melayani di gereja, di altar ini? Ternyata tidak. Lain Tuhan pakai saya. Dan di situ teman-teman, saya lanjut lagi cerita tadi. Di sini pendeta ini yang dari Jakarta yang tadi yang mendoakan saya ini, dia datang kembali dan didoakan oleh saya. Dan di situ waktu dia mendoakan saya dan dia menyanyikan lagu seperti lagu yang dimana pertama kali di tahun 2013 Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saya, yaitu dengan lagu seperti rusa rindu sungaimu, seperti lagu yang saya tadi nyanyikan, dinyanyikan Ibu pendeta itulah lagu itu. Dan saya menangis histeris. Tuhan,
Itu kejadian di tahun 2013, di tahun 2013. Tuhan ingatkan lagi saya di tahun ini, Tuhan. Saya menangis histeris, saudara-saudara. Ya Tuhan, ternyata luar biasa kasih Tuhan kepada saya. Saya ada sampai sekarang. Luar biasa Tuhan Yesus. Dan itu teman-teman. Jadi gini, jadi singkat cerita lagi, ternyata Tuhan memberikan karunia-Nya kepada saya, teman-teman. Karunia penglihatan dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Dan disitulah mulai dari situ Tuhan pakai saya membongkar dosa-dosa yang tersembunyi. Banyak seperti saya nih, banyak orang keluarga saya tidak mengetahui kejadian apa pengalaman yang saya lakukan dosa-dosa waktu kecil. Banyak orang tidak melihat karena saya berpakaian sopan. Saya tidak pernah berpakaian aneh-aneh. Orang tidak pernah saya aneh-aneh. Di pandangan orang tidak. Saya selalu menunjukkan kepada orang tubuh saya kudus. Tapi lewat itu teman-teman, dan di sini Tuhan mencingkapkan kepada saya, banyak orang-orang yang berdosa seperti kudus kelakuannya, ternyata dia memiliki dosa yang tersembunyi. Dan mulai dari situlah Tuhan singkapkan kepada saya dosa-dosa yang tersembunyi, apa yang orang perlakukan. Dan disitulah saya memang saya mulai dari saya lahir baru, saya dimuridkan oleh Bapak Abraham Sembiring itu waktu di gereja Giat. Saya sudah menjangka jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa menginjil saya terus, menyaksikan apa yang Tuhan perbuatan kepada saya. Tapi lewat ini juga diperlengkapi dengan karunia Tuhan. Saya diperlengkapi dengan karunia, yaitu karunia penglihatan dan karunia menafsirkan bahasa roh. Dan itulah sebagai pekerjaan saya sekarang. Tapi banyak orang yang menolak saya, banyak orang yang menghina saya. Terlebih keluarga saya, saudara-saudara saya, banyak yang menolak saya. Tapi bagi suatu saat nanti, Tuhan akan menunjukkan siapa saya sebenarnya. Dan itulah teman-teman, akhir dari kesaksian saya. Mungkin saya waktunya sudah lewat, maaf. Itulah. Jadi, iya Bapak. Saya serahkan sama Bapak Pendeta Franky. Ya, baik, puji Tuhan. Kita berikan dulu kemuliaan. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa sekali kesaksian dari Ibu Rindu Syanturi, dan akhirnya beliau menjadi seorang pelayan Tuhan ya dalam pujian dan penyembahan. Dan kita bersyukur bahwa banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan berlimpah buat mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan kita bertemu dengan Ibu Rindu Syanturi yang akhirnya bertobat dan lahir baru. Dan ini adalah sebuah pelajaran besar buat kita semua. Walaupun kita lahir dalam keluarga Kristen, apabila kita tidak dimuridkan, tidak belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang mengajarkan, yang menjadi guru dan mentor, menjadi bapak atau ibu rohani, tentunya keluarga kita akan menjadi keluarga yang tidak rohani. Nah, ini pelajaran besar buat setiap keluarga-keluarga Kristen. Mari Bapak Ibu, dan teruslah kita percaya, teruslah kita setia, teruslah kita semangat, teruslah berdoa dan mengasihi dan memberkati jiwa-jiwa yang terhilang, supaya mereka mengalami kasih Kristus dan bertobat lahir baru. Tetaplah percaya, tetaplah setia. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.